Sabda TV. Lalu bagaimana konsep asuransi syariah yang hibah? Konsepnya hibahnya bukan kepada PT penyelenggara, bukan kepada perusahaan asuransi penyelenggara. Sesama mereka saling ngasih hibah. Sama seperti kalau ada ikatan keluarga apa begitu kan ya, atau ada ikatan jamaah masjid Baitur Rahman ya, ada umpamanya jamaah, ada salah satu terkena musibah, qadarullah angin kencang, pohon jatuh kena rumahnya ya dan bocor. Lalu sebagian jamaah mengumpulkan dana berapa yang terkumpul lalu memberikan kepada jamaah tersebut. Ini halal apa haram? Halal. Kan gak jelas berapa diberikannya. Ya. Ini akadnya sesama jamaah atau melalui DKM? Sesama jamaah. DKM hanya sebagai inisiatif mungkin. Kemudian dia yang menyerahkan atas nama jamaah dan dana yang terkumpul dari jamaah. Ini akadnya hibah. Qadarullah berapa hari setelah itu angin kencang. Pohon tumbang lagi jatuh kena rumah yang lain. Itu yang kena rumahnya tadi ikut nyumbang juga. Ya. Juga sama. DKM potong enggak biaya hasil dana yang terkumpul pertama dan yang kedua dipotongnya dia biaya operasional sekian buat kami? Tidak kan ya? Berarti ini hibah sampai pun yang mengelolanya pun dia menghibahkan tenaganya. Selain dia mungkin juga ikut menghibahkan dana semampunya. Ini saling hibah, saling tolong menolong dalam agama Allah dianjurkan. Karena muslim adalah bagaikan jiwa yang satu, tubuh yang satu. Yang satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Ya, yang satu membutuhkan, yang lain ikut menolong, membantunya. Ya. Lalu, kalau dalam bentuk perusahaan, mereka bisa nggak kalau nggak dapat upah? Atau DKM tadi anggap nggak ada DKM? RT. Kalau DKM dia mencari pahala umumnya. Kalau RT juga cari pahala juga atau ada uangnya? Ada uang cari pahala juga, apalah berarti ya. Terserahlah, yang penting dia minta fee. Kata dia, bapak-bapak didatangin satu-satu rumah. Saya ada ide, ini orang yang kena musibah, kita masing-masing nyumbang, tapi setiap sumbangan yang masuk saya potong ya. Saya potong 10% untuk fee pengelolaan. Kan saya ngetok satu pintu, ya. Kemudian ada yang cash, ada yang transfer, udah masuk ke rekening, saya sengajakan, saya pisahkan dengan rekening pribadi saya. Saya buat namanya rekeningnya, rekening tolong menolong sesama warga Sakura. Anggap nggak ada DKM. Warga Sakura. Dia minta fee. Fee-nya 5%. Boleh ini? Boleh apa tidak? Enggak. Boleh apa tidak? Kalau enggak boleh, jangan ikut. Anda potong 6% itu Anda. Yaudah saya aja dah jadi penitianya. Iya terserah ibu kalau jadi penitia. Tapi saya dah ngumpulin nih dana dari sekian rumah. Kita ada 300 rumah, 199 sudah saya pegang. Kalau ibu mau, umumin juga lah, ambil yang sisanya 100 rumah. Ambil fee 5% juga. Yang jelas saya sudah dapat dari yang 200 rumah, dia sudah potong fee-nya. Dan mereka setuju. Ibu nggak setuju terserah. Atau ibu langsung menyerahkan ke dia terserah juga. Ya. Sama seperti itu. Berarti ketika dana yang lalu dia perbaiki rumahnya, dia panggil kontraktor oleh
si pengelola tadi, dia kan dapat fee 5% kan ya. Dia jelaskan fee 5%, dia panggil kontraktor, perbaiki seperti semula, dan yang terkumpul anggap umpamanya 500 juta. Kasus yang pertama cuma 100 juta. Kasus yang kedua 150 juta. Ada sisanya 250 kan ya? Begitu Ibu? Ya. Ini buat siapa? Buat saya enggak mau. Ini yang milik dana Anda, dana pemilik sumbangan. Dia kan sudah mengatakan saya cuma 5% saya potong. Ya, Ibu A ngasih umpamanya 1 juta, dia potongnya 5%, 50. Keluarga rumah B ngasih 2 juta, dia potongnya 100. Kan dia 5% udah dapat dia itu, kerjanya dia udah dapat. Berarti ketika terjadi surplus, ini uang siapa ini? Uang para penduduk ini yang nyumbang, bukan uang saya. Itu uang para penyumbang. Tapi kan udah keluar dari kepemilikannya Pak Ustadz. Iya, saya tidak boleh ngasihin ke mereka lagi karena sudah keluar. Ya. Sudah keluar dari kepemilikan mereka, tetapi ini saya berikan, saya simpan dulu, anggap saya pengelolanya. Saya simpan dulu sampai bila terjadi kasus yang sama. Ya.